Hai, balik lagi bersama gua Mister Saham. Sesuai janji gua di video gua sebelumnya, di video kali ini gua akan bahas tentang risk dan cash management pada saat lo main saham. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lo bisa membatasi kerugian dan meminimalkan risiko yang ada. Makanya, gua nggak sependapat kalau ada orang yang bilang saham itu judi. Karena judi itu benar-benar spekulasi, tebak-tebakan, yes or no, win or lose. Nggak ada yang namanya manajemen risiko. Walaupun begitu, gue setuju banget bahwa ada banyak pemain saham, khususnya pemula, yang punya psikologi dan cara main yang sama dengan seorang penjudi. Dan itu yang gue lakuin 10 tahun yang lalu. Gue main saham kayak seorang penjudi karena gue nggak belajar dan masuk ke dunia saham dengan cara yang salah. Makanya di channel ini gue akan share pengalaman gue dan pengetahuan gue supaya lo yang baru mau mulai masuk ke dunia saham nggak perlu lagi ngalamin apa yang gue alamin dulu. Menurut gue, main saham itu sama aja dengan lo dagang dan bisnis. Ada saatnya lo untung, ada saatnya lo rugi. Kalau lagi untung ya santai aja, kalau lagi rugi, nah itu yang perlu kita manage supaya ruginya nggak bablas dan tetap terkendali. Sebenarnya, kunci dalam membatasi kerugian waktu main saham ada dua, menurut gua. Yang pertama, cash management. Yang kedua adalah risk management. Sekarang gua akan jelasin mengenai risk management dulu. Ini bisa dipakai buat kalian yang mau jadi trader maupun investor. Di dalam risk management, ada beberapa hal penting yang lu perlu tahu dan harus lu pahamin. Yang pertama, jangan pernah pakai uang operasional atau uang buat kebutuhan hidup. Istilahnya mungkin uang dapur lah. Apalagi main saham pakai utang. Jangan sekali-sekali lo coba main saham pakai utang. Karena pasti bukannya untung, malah buntung. Karena dikejar-kejar utang. Pakailah uang sisa atau uang nganggur yang benar-benar enggak kesentuh. Dan memang tujuannya benar-benar cuma buat investasi. Kedua, tentukan profil resiko yang bisa lo terima. Maksudnya, ketika lo rugi, seberapa besar lo ikhlas kehilangan uang. Ini penting banget supaya lo gak stres dan depresi. Contoh, anggap aja lo punya profil resiko saat ini 5 juta. Artinya, ketika lo kehilangan uang 5 juta, itu gak akan berefek apa-apa sama lo. Lo masih santai, bisa hidup, gak stres, masih bisa makan dan tidur nyenyak, dan juga nggak marah-marah. Tiap orang punya profil resiko beda-beda, tergantung kondisi keuangan dan kekuatan mental masing-masing. Ketiga, pengendalian emosi dan mental. Ada orang yang punya uang banyak dan berlebih, tapi nggak siap kalau kehilangan uang. Bahkan ada orang yang terus-terusan deposit uang tanpa perhitungan karena udah emosi, gara-gara sahamnya rugi dan mau cepet-cepet balik modal. Ada juga tipikal orang yang maruk. Sahamnya udah untung nih, tapi karena terlalu maruk akhirnya harga sahamnya turun dan ujung-ujungnya malah jadi rugi. Dan masih banyak lagi tipe-tipe pemain saham yang lain yang nggak siap secara psikologi dan mental. Akhirnya mereka nggak akan bertahan lama di dunia saham. Makanya, perlu kedewasaan, kesadaran, dan pemahaman bahwa saham itu bisa untung dan rugi. Nggak ada yang selalu untung waktu main saham, termasuk pakar saham dan ahli saham sekalipun. Yang kita bisa cuma memanage kerugian tersebut, supaya kerugian tetap lebih kecil daripada keuntungan yang kita dapat. Dan buat investor, harus paham banget bahwa tujuan awal dari main saham itu adalah untuk dapetin keuntungan jangka panjang. Jadi,
harus ekstra sabar dan kuat mental ketika harga saham lagi turun. Keempat, selalu belajar dan terus belajar tentang apapun yang bisa lo pelajarin di dunia saham, termasuk belajar dari pengalaman orang lain dan para ahli atau pakar saham. Jangan harap lo bisa sukses dan kaya dari saham kalau lo nggak mau belajar. Oke, selanjutnya gue akan jelasin mengenai cash management yang bisa dipakai sebagai trader maupun investor. Di video gue sebelumnya, gue ada sebutin bahwa modal main saham buat pemula itu minimal 5 juta. Alasannya udah gue jelasin di video sebelumnya ya. Sekarang anggap aja 5 juta itu sama dengan 100% dari modal lo. Kalau gue akan bagi 5 juta itu menjadi 2. Jadi porsinya masing-masing 50%, dimana 50% itu masing-masing 2,5 juta. 50% gue akan keep di tabungan dan bakal gue gunain sebagai backup cash kalau market lagi crash atau waktu saham lagi rugi, atau kalau tiba-tiba ada change atau kesempatan dari saham yang lagi murah atau salah harga. Intinya sih kayak dana cadangan. 50% lagi gue akan gunakan buat main saham, dimana dari 50% itu akan gue diversifikasi atau istilahnya gue bagi-bagi lagi ke 3-5 saham dengan porsi yang kurang lebih sama. Misalnya, gue beli 5 saham. Jadi masing-masing porsinya adalah 10%, 10%, 10%, 10%, dan 10% dari total modal. Kalau lo bagi 3, ya disesuaikan aja porsi persentasenya. Jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak saham yang lo pegang, lo akan kesulitan buat manage dan pantau saham-saham tersebut. Apalagi kalau lo sambil kerja atau kuliah atau lo punya kegiatan utama selain main saham. Terus kalau ada yang tanya, kalau dibagi-bagi gitu jadi kecil dong lot yang gue beli. Jadi kecil juga keuntungan gue. Yap, bener banget, dan itu menurut gue sih nggak apa-apa. Karena buat gue yang penting adalah seberapa sering gua untung daripada seberapa besar gua untung. Sekarang lu bayangin, gua untung berkali-kali tapi cuma 100.000 dan itu konsisten. Mending mana sama lu untung sekali 1 juta tapi besok-besoknya lu rugi. Yang mana yang akan lu pilih? Kalau gua sih gua akan pilih sering untung daripada gua untung sekali gede tapi besok-besoknya gua rugi. Jadi konsistensi keuntungan menurut gua itu sangat penting. Nah, selanjutnya profit atau keuntungan yang gua dapat, gua nggak akan pakai untuk kebutuhan hidup gua. Terus kemana dong profitnya? Profitnya gua selalu tarik ke tabungan atau dana cadangan gua yang tadi yang 50% sisanya. Dan ketika dana cadangan gua makin besar, gua akan tambahin sebagian dana cadangan ke 50% dana yang gua pakai untuk main saham. Dan begitu seterusnya. Karena tujuan awal gua main saham itu buat invest, entah itu sebagai trader ataupun sebagai investor. Dan kalau lo suatu saat punya dana tambahan atau peningkatan finansial, silakan aja sesuaikan lagi profil resiko lo. Misalnya, profil resiko lo saat ini 5 juta, terus lo punya peningkatan pendapatan, punya dana lebih, dan menurut lo profil resiko lo bisa naik jadi 10 juta. Ya silakan aja. Satu lagi, buat reminder diri sendiri tentang cash management, ada satu kalimat yang perlu selalu untuk lo ingat, yaitu cash is the king. Terakhir, gue ada sedikit tambahan saran buat lo yang lebih milih jadi investor ketimbang jadi trader. Mungkin nanti di video-video gue selanjutnya akan gue jelasin bedanya apa sih investor dan trader itu. Nah, untuk investor pemula, gue saranin cash managementnya cukup dengan cara nabung saham aja, dimana lo cukup sisihin sebagian tabungan lo di pasar saham secara konsisten.
Misalnya, tiap bulan lu sisihin 500.000 buat beli saham, mau harganya lagi naik atau turun, ya nggak masalah. Karena tujuannya kayak nabung saham. Yang penting, saham tempat lo nabung itu pastiin saham perusahaan yang punya kinerja bagus dan bakal bertahan dan berkembang beberapa tahun ke depan. Contoh, BCA, BRI, Unilever, Indofood, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan pemain saham pemula itu biasanya fokus untuk mempelajari teknik-teknik atau analisa fundamental dan teknikal, tanpa mempedulikan money dan risk management. Itulah yang biasanya membuat mereka jatuh. Dan biasanya mereka akan terjebak dan rugi pada saat mereka main saham. Nah, itu adalah cara gua Mr. Saham buat manage resiko dan keuangan gua. Semoga bisa jadi gambaran buat lo yang baru mau mulai masuk ke dunia saham. Dan gua rasa cukup buat video gua kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Di video gua selanjutnya, gua akan sharing mengenai informasi seputar dunia saham. So, stay tuned and keep watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta nyalakan loncengnya untuk dapetin updatean video gua selanjutnya. Thank you.